Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang BPI Online Asyifaul Qalbi. Hari ini kita masuk ke materi problematika umat, Qadaya umat. Pada hakikatnya problem adalah bagian dari kehidupan. Selama kita hidup pasti akan ada problem. Life is never flat ya. Hidup gak akan selamanya datar-datar aja. Kalau gak mau ada masalah ya jangan hidup ya. Nah, ketika manusia diciptakan oleh Allah pun itu sudah muncul masalah. Meskipun problemnya itu eksternal atau dari luar. Apa problemnya waktu diciptakan Nabi Adam? Tidak patuhnya iblis terhadap perintah Allah untuk bersujud kepada Adam. Sudah muncul masalah tuh. Sehingga saat di surga pun setan sebagai bala tentara iblis terus melancarkan tipu dayanya menggoda Nabi Adam, sehingga muncul masalah berikutnya, itu tertipunya Nabi Adam dan istrinya oleh setan. Umat Islam setelah ditinggal oleh Rasulullah SAW menghadapi problem pemilihan pengganti beliau. Problem besar ini menjadikan tertundanya pemakaman Rasulullah SAW hingga 3 hari. Dan problem besar ini diselesaikan dengan baik dengan diangkatnya Abu Bakar radhiyallahu an sebagai khalifah. Meskipun problem tidak pernah lenyap, tapi perkembangan Islam terus naik hingga wajah Islam terus meluas. Tahun 1924 menjadi titik balik kondisi umat Islam dengan runtuhnya kekhalifahan Islam yang terakhir, yaitu runtuhnya Khalifah Turki Utsmani. Berbicara tentang problematika umat Islam, di sini ada 2 problematika umat yang utama, yaitu yang pertama adalah problematika yang terus-menerus ada di setiap masa sepanjang zaman, dan yang kedua adalah problematika kontemporer atau masa kini. Dan kedua problem tersebut saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, yang pertama kita bahas adalah problematika yang terjadi sepanjang zaman. Problematika ini senantiasa ada karena berkaitan dengan 2 hal. Yang pertama adalah sifat dan keadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah. Kemudian yang kedua adalah garis perjalanan umat yang telah dinubuahkan oleh Rasulullah pasti terjadinya, mengalami pasang surut gitu ya keimanannya, sehingga pasti ada problem sepanjang zaman. Nah, terkait dengan problematika yang sepanjang zaman itu kan yang pertama karena manusia itu sendiri ya ciptaan Allah. Jiwa manusia itu kan dipengaruhi oleh fujuroha wa taqwaha. Kemudian Allah telah tanamkan dalam jiwa manusia itu ada kecenderungan, ada watak, ada keinginan, dan ada naluri. Apakah dia baik atau buruk? Kita senantiasa berhadapan dengan manusia yang memiliki semua itu yang berbeda-beda, sehingganya bisa menimbulkan problematika. Selanjutnya, periode penyimpangan. Sudah digariskan oleh Allah bahwa umat Islam akan mengalami masa-masa yang suram setelah masa terbaiknya di zaman kenabian. Problematika umat pada masa ini lebih beragam, akan tetapi sebagai umat yang satu masih tetap terjaga di bawah bendera khilafah Islamiyah. Perluasan kekuasaan Islam pun masih terus berlangsung sampai sekarang. Kelemahan umat Islam mulai terasa di awal abad ke-20 hingga akhirnya jatuhlah sistem khilafah. Nah, kita masuk ke problematika kontemporer. Di samping problematika yang akan terus kita hadapi sepanjang zaman tadi ya, yang berasal dari diri manusianya itu pribadi, ada juga problematika yang baru terjadi di zaman modern ini. Problematika ini disebabkan oleh 2 hal. Yang pertama akibat penjajahan, yang kedua kekuatan internasional. Sebenarnya problematika kontemporer ini juga disebabkan oleh kelemahan internal umat Islam sendiri. Sementara Barat mulai bangkit sejak bersentuhan dengan peradaban Islam melalui kekhalifahan Islam di Andalusia dan Perang Salib. Kemudian terjadilah kondisi yang tidak seimbang di mana umat Islam yang lemah bodoh versus umat Barat yang sangat kuat, superpower Amerika. Nah, akibat penjajahan di sini ada yang pertama muncul berbagai institusi-institusi non-muslim di negara-negara Islam. Seperti sekolah yang didirikan oleh Belanda, gereja-gereja bermunculan di mana-mana. Kemudian kemunduran peradaban. Orang umat Islam itu malah justru gaptek, justru yang menguasai teknologi itu dari non-muslim. Selain itu, sistem berpikir yang salah juga semakin
ini ya menebar di umat Islam, seperti nggak tahu skala prioritas, misalnya bisa beli TV tapi SPP sekolah nunggak gitu kan ya, itu sistem berpikirnya salah. Dan yang terakhir akibatnya adalah sistem kejiwaan yang salah. Menampilkan keislaman pakai jilbab gitu malu, malah justru bangga dengan budaya barat. Kemudian yang kedua, karena faktor kekuatan internasional. Ya, karena faktor kekuatan internasional terus menerus memusuhi Islam. Ada Zionisme internasional, komunisme, salibisme, dan isme-isme yang lain lah ya, yang memang memusuhi Islam. Bahkan PBB pun itu di bawah kendalinya Barat. Umat Islam dikepung dari berbagai penjuru. Kekuatan-kekuatan tersebut bergerak dengan perencanaan, perorganisasian, sarana-sarana semuanya lengkap, baik profesional, keren gitu ya. Akibatnya umat Islam berada dalam kebodohan yang sistematis. Astagfirullahalazim. Pada akhirnya semua problematika itu menyebabkan umat Islam laksana buih di tengah arus banjir, di tengah lautan, terombang-ambing tanpa arah, arahnya mengikuti arus orang lain, terbentur dalam melangkah. Sebagaimana hadis Rasulullah ya, hampir tiba suatu masa di mana bangsa-bangsa dan seluruh dunia akan datang mengerumuni kamu bagaikan orang-orang yang hendak makan, mengerumuni talam hidangan mereka. Maka salah seorang sahabat bertanya, apakah dari kerana kami sedikit pada hari itu? Nabi menjawab, bahkan kamu pada hari itu banyak sekali, tapi kamu umpama buih di waktu banjir. Dan Allah akan mencabut rasa gerun terhadap kamu dari hati musuh-musuh kamu, dan Allah akan mencampakkan ke dalam hati kamu penyakit wahan. Kalau bisa, seorang sahabat bertanya, apakah wahan itu Rasulullah? Nabi menjawab, wahan adalah cinta dunia dan takut pada mati. Dan hadis lain, kamu akan mengikuti perilaku orang-orang sebelum kamu sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, sehingga kalau mereka masuk ke lubang biawak pun kamu ikut memasukinya. Para sahabat lantas bertanya, siapa mereka yang baginda maksudkan itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Itu ya. Dan bagaimana solusi dari semua problematika umat tersebut? Solusinya adalah jihad yang menyeluruh. Jihad kesungguhan berkesinambungan, jihad tulisan, harta, lisan, tangan, politik, semuanya dalam rangka membina kepribadian muslim. Baik, itu tadi materi tentang problematika umat, baik yang terjadi pada zaman ke zaman maupun kontemporer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.